Yang penting roh kita, yang namanya tadi, kita menyentuh. Menyentuh ini berhubungan. Bagaimana berhubungan nanti dipraktikkan di dalam tarekat ini. Paham Bapak? Nah, suro ini bukan berdiri sendiri. Suro ini bernaung di bawah suatu yayasan. Namanya yayasan, pakai nama guru kita. Yayasan Profesor Doktor, nama guru kita. Qadirun Yahya. Umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Dapat pengesahan dari pemerintahan. Sah sebagai yayasan. Mempunyai cabang di seluruh Indonesia ini. Dan di beberapa dunia ini. Di seluruh Indonesia ini hampir 600 surau seperti ini. Di luar negeri hampir seluruh Malaysia itu. Seluruh kerajaan ada. Di Amerika suraunya dekat dengan White House, Gedung Putih. Di Melbourne ada surau Ayah Guru. Jadi Bapak tidak usah ragu-ragu. Surau ini bukan surau aliran sesat. Resmi sudah 30 tahun yang lalu. Yang masuk ke dalam bukan tukang gaduh-gaduh saja. Ada yang jenderal, ada yang raja, ada yang bupati, sampai kepada tukang sandal. Di Keraton Yogyakarta pun sudah ada tempat wirid seperti kita. Di tengah-tengah keraton. Yang dulunya katanya angker. Angkernya dengan Nyi Loro Kidul. Tapi sekarang di Keraton Jogja pun ada tempat wirid seperti kita ini. Jadi Bapak tidak usah ragu-ragu, ini bukan amalan sesat. Tapi amalan yang diakui sah oleh syariat. Nah, kalau ingin tahu tentang tasawuf dan tarekat, apa dalilnya? Apa hadisnya? Bagaimana para jumhur ulama? Bagaimana para wali-wali berkata? Ini ada satu buku. Harganya tidak terlalu mahal, 75.000 saja. Ditulis oleh murid Ayah Guru yang gelarnya Profesor Doktor Jamaah Nur. Dia Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat 1 Bengkulu. Dia rektor di Sekolah Tinggi Islam Bengkulu. Dia dosen terbang, profesor di IAIN Palembang dan Bengkulu. Nah, beliau diizinkan sama guru menulis dengan ilmunya 35 tahun sebagai dosen tafsir, membuat buku tasawuf dan tarekat Naqsabandi Khalidiyah, pimpinan yang mulia guru kita. Di sini jelas dalilnya. Dalilnya ada pendapat ulama, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ada semua. Nah, kita dalam peramalan ini lebih banyak melaksanakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau mau dalilnya di sini. Saya tidak mau baca nih ribuan ayat, ratusan hadis dan puluhan pendapat pada ulama ada di sini. Dan salah satu pengantarnya direktur pendidikan daripada Departemen Agama yang mereferensi buku ini harus dibaca oleh semua mahasiswa perguruan Islam di Indonesia. Jadi tidak usah ragu-ragu, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Tasawuf dan tarekat Naqsabandi Khalidiyah. Jadi bukan karangan. Jadi bukan bakalan sesat. Ya Bu ya. Bu, Ibu yakinlah anaknya 10 kali suluk di sini bukan aliran sesat. Dia berada di bawah suatu panji-panji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikerjakan di surau ini. Tapi di surau-surau ini tergantung daripada kemampuan SDM-nya. Kalau di situ banyak kiai-kiai, nah dibukalah kegiatan-kegiatan lainnya itu. Di samping kegiatan zikir, ada majelis taklimnya, ada urusan pemudanya, ada urusan pemakamannya, banyak. Itu sebagai kegiatan lain dari masing-masing surau yang mampu. Tapi semua surau yang mutlak, dia mengajarkan tasawuf dan metode tarekatullah. Itulah abang-abang, itulah surau daripada guru kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Di kurang lebih 600 surau, di luar negeri seluruh Malaysia, di Amerika, dan yang resmi di Melbourne, Australia. Di beberapa negara lain masih di dalam penggarapan dari murid-murid Ayana Guru. Itulah yayasan guru kita, yayasan Profesor Doktor Qadirun Yahya yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Dan sudah banyak jasa beliau kepada negara. Beliau adalah aktif komandan perjuangan 45 dulu sebagai komandan industri di Sumatera.
Terakhir beliau sebagai wakil rakyat di MPR, di DPR. Dan beliau sudah banyak jasa, bintang jasanya, dan sudah banyak surat-surat penghargaan, baik dari pejabat-pejabat tinggi di Republik ini, baik dari para kepolisian, dan bahkan sekarang, kalau Bapak datang ke Sawangan, akan ketemu dengan jenderal-jenderal aktif, maupun jenderal-jenderal pensiun, daripada petinggi-petinggi kita. Jadi jangan khawatir. Polisi mulai dari sang jenderal sampai kepada balak satu ada. Jangan khawatir. Jadi tidak usah ragu-ragu lah. Kita mengamalkan itu betul-betul jelas nasnya dan jelas prakteknya. Saya kira sudah hampir 1 jam introduction ini untuk memperkenalkan apa ini surau, apa kita perlu bertarekat, apa sih itu tarekat. Tarekat satu-satunya satu metodologi di dalam Islam sejak Rasulullah, bagaimana menghubungkan rohani kita yang gaib dengan Allah Ta'ala yang maha gaib. Itulah dia. Itulah ma'rifatullah. Itulah yang saya pelajari setelah 30 tahun yang lampau. Sampai sekarang. Setelah saya mengamalkan ilmu kanuragan yang saya anggap sesat. Itulah bapak-bapak, kalau bapak-bapak melihat di sinetron-sinetron seperti Astagfirullah dan segala macam, di situ kita lihat bahwa yang belajar sama kiai-kiai sekalipun, dia kesaktiannya hanya kesaktian yang sesat juga. Kanuragan namanya. Kalau ingin mendapatkan ma'rifatullah, inilah dia tarikatullah. Yang dikemas dalam ilmu tasawuf, semua dalil-dalilnya ada di dalam buku ini. Saya hanya mengantarkan saja, mudah-mudahan Bapak paham tentang amalan ini, tentang surau ini, tentang payungnya Yayasan Profesor Dr. Qadirun Yahya. Resmi itu. Resmi. Diakui oleh pemerintah, diakui oleh masyarakat, dan jasa beliau sudah berderet-deret bintang jasa di dada beliau. Beliau sudah meninggal, digantikan oleh penerusnya, Sayyidi Syekh Zulkarnain sudah wafat. Beliau adalah Esa dan dia master hukum dari UI. Sudah meninggal juga, kemudian diteruskan sama adiknya Al-Mukarram, Bapak beliau kita kenal dengan Bang Haji Dom. Inilah sekarang yang hidup di tengah-tengah kita, yang kemudian akan mengajarkan kepada kita secara syar'inya dan secara kebatinannya. Nah, mukanya seperti ini. Kalau Bapak bukan ingat di otak, bukan to remember, tapi to be conscious of, merasakan iktikad di dalam batin, arwah kita beserta dengan arwah yang botolnya seperti ini, otomatis detik itu juga arwah Bapak telah berhubungan dengan arwah beliau. Detik itu juga arwah Bapak telah berhubungan dengan arwah para pewaris-pewaris sampai kepada Rasulullah SAW. Detik itu juga akan menjawab nur Allah SWT yang berada di dalam arwah para nabi dan para rasul. Itulah metode yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wabtaghu ilaihi wasilah. Kalau telah dapat, mudah-mudahan malam ini dapat. Kalau ada 2 lagi syaratnya. Nah, ini hanya dikerjakan nanti setelah pulang sampai mati. Apa itu? Kata Allah Ta'ala, wajahidu. Engkau harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Kalau main-main, tidak ada gunanya. Fi sabilihi. Dia dalam aturan mainnya. Di dalam caranya. Sungguh-sungguh, tidak pakai aturan main, kosong. Pakai aturan main, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak ada gunanya. Tidak maksimal. Paham Bapak-Bapak? Jadi kalau Bapak memang betul-betul serius, siapkan hati, mau sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak, lebih bagus saya sarankan, jangan buang waktu. Urusin cucu, istri sama anak, sama kambing-kambing Bapak, lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, ayo. Kita berjihad, fisabilillah. Mencapai tingkatan tertinggi ruh manusia, insanul kamil. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi nabi tidak mungkin. Karena sudah selesai masalah kenabian. Dan menjadi seorang wali yang dekat dengan Allah Ta'ala, semua orang bisa. Asal tahu caranya. Wajahidu, sungguh-sungguh.
roh kita akan berkembang. Dari roh yang paling tinggi, tingkatan nafsul amarah, masih nafsu binatang. Meningkat lagi setelah kita latihan menjadi nafsul lawamah, yang mulai tahu Tuhan. Naik lagi menjadi nafsul mutmainnah, yang semata-mata taat kepada Tuhan, yang dekatnya hanya di sisi. Naik lagi menjadi marnya. Naik lagi sampai ke tingkat yang ketujuh, yang paling tinggi makomnya rohaninya para wali, para nabi, insanul kamil. Itulah tujuan kita. Tapi wajahidu, sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, no, tidak ada cerita. Fi sabilihi, ikuti aturan mainnya. Bagaimana aturan mainnya? Dengerin sampai besok pagi. Baru kita tahu aturan mainnya. Itulah tarekat. Itulah kita munajat kepada Allah Ta'ala. Baru kita tahu, aku jadikan jin dan manusia semata-mata mengabdi kepada aku, kata Allah Ta'ala. Bagaimana cara mengabdi? Akhirnya nanti diajarkan dalam tarekat, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang hanya semata-mata mengabdi kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati dan di dalam tindakan kita sampai kita ajal menjemput kita. Dan adakan riset. Wabtahu riset artinya, cari kita. Nanti Bapak lihat bagaimana sakratul mautnya orang-orang yang selama hidupnya dia telah berlatih beserta dengan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang dia beserta dengan Allah Ta'ala hanya otaknya saja, tapi hatinya tak pernah dilatih beserta Allah. Riset, bandingkan bagaimana sakratul mautnya itu. Saya sudah 30 tahun melihat itu. Bagaimana guru saya meninggal, bagaimana pelanjutnya meninggal, saya tahu betul. Bagaimana ibu saya meninggal yang sudah melaksanakan amalan ini, mati dengan Allah di pangkuan adik kandung saya. Bagaimana orang-orang yang berzikir matinya semua dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Tapi saya bisa menyebut mata kepada sendiri, istri saya saksinya. Saya banyak ketemu dengan ulama-ulama, pangkatnya, atributnya, segala macam, kitabnya, termasuk mertua saya sendiri, termasuk orang tua ayah istri saya itu. Dia 7 bahasa dikuasai. Profesornya dari Islam Karachi, bahasa Urdunya segala macam. Tapi matinya di depan saya, di pangkuan istri saya, sulit untuk mendapatkan sakratul maut yang husnul khotimah. Ini mertua saya, itu ada anaknya istri saya. Riset, selidiki nanti. Lihat, intip orang-orang. Saya ada anggota majelis tarjih Muhammadiyah. Kitabnya sekamar. Tapi bagaimana sakratul maut? Sulit. Marilah kita semua menjadi manusia yang selalu beserta dengan Allah, berlatih selalu dengan Allah Ta'ala, berzikir beserta dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti dipimpin oleh Allah Ta'ala itu sendiri.